semuanya, kami dari kelompok 7 dan hari ini kami bakal ngajak kalian masuk ke sebuah dunia yang penuh strategi. Bukan sekedar permainan, tapi latihan berpikir kritis lewat catur. Dalam proyek ini, kami menganalisis penerapan logika dan himpunan pada evaluasi langkah aman raja dalam permainan catur sebagai upaya pengembangan berpikir kritis. Yang pertama yaitu latar belakang. Permainan catur tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan analitis. Setiap langkah bidak membutuhkan pertimbangan logis untuk menentukan posisi aman dan strategi serangan. Dalam konteks pembelajaran matematika, konsep logika dan himpunan dapat diterapkan untuk menganalisis situasi pada permainan catur, khususnya dalam menjaga keselamatan raja. Kondisi skak, pilihan langkah, serta kemungkinan penyelamatan dapat direpresentasikan melalui variabel logika dan operasi himpunan. Dengan mengintegrasikan konsep matematika tersebut ke dalam permainan catur, peserta didik dapat belajar memahami hubungan sebab akibat melalui logika P, Q, dan R, sekaligus melatih kemampuan berpikir sistematis dalam menentukan langkah aman raja. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena konsep matematika diterapkan pada situasi nyata dan menarik. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aturan dasar dalam permainan catur yang berkaitan dengan pergerakan dan keamanan langkah aman raja. Yang kedua, bagaimana konsep logika khususnya konjungsi, implikasi, dan disjungsi dapat diterapkan dalam permainan catur agar memiliki strategi. Yang ketiga, bagaimana konsep selisih himpunan dapat diterapkan untuk menentukan langkah-langkah aman raja dalam permainan catur. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui aturan dasar dalam permainan catur yang berkaitan dengan pergerakan dan keamanan langkah aman raja. Yang kedua, mengetahui konsep logika khususnya konjungsi, implikasi, dan disjungsi dapat diterapkan dalam permainan catur agar memiliki strategi. Yang ketiga, mengetahui konsep selisih himpunan dapat diterapkan untuk menentukan langkah-langkah aman raja dalam permainan catur. Selanjutnya manfaat. Yang pertama, memahami aturan dasar permainan catur khususnya yang berkaitan dengan langkah aman raja. Yang kedua, menerapkan konsep logika, konjungsi, implikasi, dan disjungsi untuk membantu menyusun strategi langkah aman raja. Yang ketiga, menerapkan konsep selisih himpunan untuk membedakan langkah raja yang aman dan yang berbahaya. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi adalah gabungan dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Konjungsi dianggap benar hanya jika kedua pernyataan benar. Jika salah satu saja salah, maka hasilnya salah. Selanjutnya implikasi. Implikasi adalah pernyataan bersyarat berbentuk jika P maka Q. Implikasi dianggap salah hanya ketika syarat terpenuhi, di mana P benar tetapi akibatnya tidak terjadi, di mana Q salah. Dalam kondisi lain implikasi dianggap benar. Disjungsi adalah penggabungan dua pernyataan atau lebih menggunakan kata penghubung atau. Dalam logika, disjungsi bernilai benar jika minimal salah satu pernyataan benar. Artinya, cukup ada satu saja pernyataan benar, maka hasilnya benar. Sebelum memasuki penerapan catur, perlu diketahui bahwa di dalam catur ada banyak gerakan. Yang pertama itu gerakannya pion. Pion itu jalannya maju satu langkah, tapi jika pion itu masih di posisi awal, pion itu bisa maju satu langkah dan dua langkah. Tapi jika pion ingin memakan bidak lawan, langkahnya itu harus serong ke depan. Untuk gerakannya raja sendiri, raja itu bisa kemana aja dengan syarat hanya satu langkah. Tapi jika langkahnya raja ini sama dengan langkahnya bidak lawan, maka gerakan tersebut tidak bisa karena posisinya raja itu akan terancam atau skak. Contoh pada gambar ini, di mana jika raja itu maju ke A6, B6, dan C6, raja itu akan terancam oleh pion. Untuk gerakannya kuda, kuda itu melompat seperti huruf L, di mana dua lurus dan satu ke samping. Jika kuda itu dihalangi oleh bidak lain, maka kuda itu tidak berpengaruh. Tapi jika di bentuk L akhirnya itu, di langkah akhirnya kuda itu ada bidak lain, maka itu tidak bisa. Untuk gerakannya benteng, benteng ini gerakannya cuma lurus saja, bisa maju, mundur, kanan, kiri. Nah, jika tidak ada bidak lain yang menghalangi, atau jika bidak lawan ada di posisi jalannya benteng, maka benteng itu bisa langsung memakan bidak lawan itu.
Untuk jalannya gajah itu jalannya secara diagonal. Secara konsep hampir sama seperti benteng. Jika ada bidak lain yang menghalangi, maka gajah itu tidak bisa bergerak. Tapi jika bidak musuh ada di posisi jalannya gajah ini, maka gajah itu bisa langsung memakan bidak musuh tersebut. Terakhir adalah gerakannya menteri. Menteri ini bisa dibilang gerakannya itu sama seperti gabungannya benteng dan gajah, yaitu bisa maju, mundur, kanan, kiri, dan diagonal. Tapi langkah menteri ini tidak bisa mengikuti langkahnya kuda yang melompat seperti huruf L. Ini merupakan penerapan konjungsi dan implikasi dalam permainan catur. Diberikan premis P sama dengan raja skak, Q sama dengan raja tidak bisa gerak dan tidak bisa dilindungi, R raja mati. Jika raja diserang dan tidak bisa bergerak serta tidak bisa dilindungi, maka raja berada pada kondisi skakmat. Karena raja tidak memiliki langkah aman dan tidak ada buah lain yang dapat melindunginya, kondisi tersebut membuat raja tidak dapat lagi menghindari serangan, sehingga pasti mati atau skakmat. Bisa dilihat pada tabel kebenaran kolom pertama, jika raja skak dan raja tidak bisa gerak dan tidak bisa dilindungi, maka raja tersebut mati. Selanjutnya, di sini menggunakan disjungsi, konjungsi, dan implikasi, di mana diberikan premis P raja diskak, Q raja bisa bergerak, R raja dilindungi, dan S raja aman. Jika P konjungsi Q atau P konjungsi R, maka S. Artinya, apabila raja diskak dan raja bisa gerak, atau raja diskak dan raja dilindungi, maka raja berada dalam keadaan aman. Karena pernyataan tersebut menggunakan disjungsi, maka cukup satu saja dari kedua kondisi, raja diskak dan bisa bergerak, atau raja diskak dan dilindungi, yang benar untuk membuat raja aman. Tidak perlu keduanya terpenuhi sekaligus. Selisih himpunan. Selisih himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota yang ada di A tetapi tidak ada di B. Jadi, selisih menunjukkan elemen A yang tersisa setelah elemen yang juga ada di B dibuang. Ketika raja berada pada posisi B5, maka posisi kemungkinan langkah raja yaitu A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6. Dan posisi bahaya raja atau Q ada di A6, B6, C6. Mengapa demikian? Karena pada posisi tersebut raja akan dimakan oleh pion-pion dari lawan. Sehingga selisih himpunan atau P minus Q sama dengan A4, A5, B4, B5, C4, C5. Sehingga selisih himpunan P minus Q memberikan jalan aman raja pada posisi B5 yaitu A4, A5, B4, B5, C4, dan C5. Jadi, kesimpulannya adalah analisis ini membantu pemain untuk berpikir kritis untuk menentukan strategi dalam permainan catur. Jadi, penggunaan konsep konjungsi, disjungsi, implikasi, dan selisih membuat pemain mampu mengidentifikasi langkah mana yang cukup untuk membuat raja tetap aman, serta memprediksi konsekuensi dari setiap pilihan gerakan. Dengan demikian, pemain tidak hanya bereaksi terhadap ancaman, tetapi juga mampu merencanakan langkah pencegahan dan pertahanan yang lebih matang, agar posisi tetap terkendali. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Jangan lupa kritik dan sarannya. Terima kasih.